Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Humairo, SPD. Oke anak-anak, sebelum kita memulai untuk belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa ya. Baca doa, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimanakah kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke anak-anak, hari ini kita memulai untuk belajar ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak. Yang kedua adalah mencuci tangan di air yang mengalir. Yang ketiga adalah mengurangi mobilitas. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa kalian memakai masker ya. Nah, yang terakhir itu memakai masker. Oke anak-anak. Nah, setelah pembelajaran, nanti kalian diharapkan untuk mengerjakan soal latihan ya, sebagai bahan evaluasi kalian ketika kalian sudah belajar. Oke, selamat mengerjakan nanti ya setelah pembelajaran ini. Nah, kita sudah belajar tentang ciri-ciri berita, kemudian jenis-jenisnya ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang meringkas dan menyimpulkan isi teks berita. Kalian sudah belajar tentang pengertian berita, fungsi dan tujuan berita, dan kalian sudah belajar tentang jenis-jenis berita. Sekarang kalian coba bagaimana caranya meringkas dan menyimpulkan isi berita. Ringkasan berita, suatu penyajian berita yang singkat. Jadi ketika kalian sudah membaca berita, kalian harus mengetahui, oh ternyata ringkasan berita ini apa sih? Siapakah yang tahu di antara kalian apa sih yang dimaksud dengan ringkasan? Ada yang tahu ringkasan? Kalau ada yang tahu, acungkan tangan. Oke, ya. Ringkasan berita adalah penyajian berita yang singkat ya. Ringkasan itu jadi informasi tadinya banyak disingkat menjadi seringkas mungkin. Hanya inti-intinya saja, poin-poinnya saja ya yang ditulis kembali atau yang diringkas. Nah, penyajian berita yang singkat dan efektif tanpa mengubah isi pokok dan utamanya. Jadi, utamanya ini adalah urutannya. Jadi, ringkasan berita adalah penyajian berita yang singkat dan efektif tanpa mengubah isi pokok dan urutannya. Kalau isi pokok itu apa? Isi pokok itu adalah unsur-unsur yang ada pada teks berita. Nah, ke anak-anak, sebelum kita ke ringkasan ini, ada kegiatan meringkas bermanfaat ya, karena kegiatan meringkas ini sangat bermanfaat untuk kalian ya, bagi pembaca ataupun pendengar. Tujuannya untuk apa sih kalau meringkas? Nah, di sini tujuan meringkas itu untuk mempermudah dalam memahami isi teks berita. Untuk mempermudah memahami isi teks berita. Dan mengantarkan pada hal-hal yang penting ya. Jadi mempermudah dan mengantarkan pada hal-hal yang penting sehingga menghemat waktu pembacaan. Jadi dihemat waktunya. Berita dapat diringkas dengan cara mendengarkan berita dengan seksama. Ini bagi pendengar ya. Kalau bagi pembaca dengan cara membaca berita dengan seksama. Seksama itu fokus.
ya. Nah, kemudian mencatat pokok-pokok berita. Nah, di sini ada kaitannya dengan unsur-unsur teks berita. Ayo di antara kalian, siapakah yang sudah tahu terlebih dahulu nih? Apa unsur-unsur yang ada pada teks berita? Coba acungkan tangan. Ayo, ada yang tahu? Oke. Di sini unsur-unsur teks berita atau pokok-pokok berita itu terdiri dari adik simbah. Dalam bahasa Indonesia disingkat dengan adik simbah. Bukan namanya adik Simba ya, atau misalnya adiknya namanya Simba, atau nama seseorang namanya adik Simba, bukan, melainkan singkatan dari 5W 1H. Jadi ada 6 ya, adik Simba. 5W 1H ini dalam bahasa Inggris. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia, yaitu adik Simba. Yang pertama, adik Simba ini yang pertama adalah apa? Adik. A dulu ya. Di sini coba kalian perhatikan di sini. Adik Simba. A. Itu apa? Dik. Kita memakai dengan kata di ya. Di itu di mana? Kemudian K. K-nya itu kapan? Nah, si itu siapa? M. Mengapa? Ba dan bagaimana. Nah, itu unsur-unsur atau pokok-pokok yang ada pada teks berita. Jadi, terdiri dari adik Simba atau dalam bahasa Indonesia adalah 5W 1 dalam bahasa Inggris ya. 5W 1H. Kalau dalam bahasa Indonesia adik Simba. Yang terdiri dari apa? Di mana? Kemudian kapan? Siapa? Mengapa dan bagaimana. Itu ada 6 kan? Oke. Nah, Ibu bacakan contohnya di sini. Contoh ringkasan teks berita. Kalian dengarkan dengan seksama ya. Gempa dengan di sini akan Ibu bacakan ya beritanya. Gempa dengan magnitudo 5,3 SR mengguncang Solok dan menghancurkan 347 bangunan. Nah, di sini gempa itu menerjang wilayah Solok Selatan pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat atau bisa disingkat dengan WIB. Dan termasuk gempa dangkal sehingga getarannya dirasakan cukup keras oleh masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat memerinci jumlah bangunan yang rusak akibat gempa yang melanda daerah itu pada Kamis 28 Februari 2019 pagi mencapai 347 unit yang terdiri atas rumah warga, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, dan sekolah. Nah, itu contoh dari suatu teks berita ya. Nah, bagaimana sih caranya menyimpulkan teks berita? Cara menyimpulkan teks berita yang pertama adalah mendengarkan kalimat penting dari suatu berita tersebut. Jadi kalian dengarkan dulu kalimat penting yang ada pada teks berita itu apa. Yang kedua, mencatat informasi penting dari berita tersebut. Jadi setelah kalian mendengarkan, barulah kalian mencatat informasi yang pentingnya ya. Nah, yang ketiga, mencatat pokok-pokok berita. Jadi, nanti kalian catat pokok-pokok berita itu yang berupa 5W 1H atau dalam bahasa Indonesia adalah adik Simba. Begitu. Kemudian, menyajikan pokok-pokok berita itu menjadi kalimat. Setelah kalian mengetahui pokok-pokok atau unsur-unsur dalam berita, kalian satukan menjadi satu kesatuan, yaitu menjadi kalimat. Nah, setelah kalian sudah membuat kalimat tersebut,
barulah kalian menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok berita itu ya. Dan yang terakhir adalah menyampaikan isi berita secara lisan atau tertulis. Ketika kalian sudah menyajikan, barulah kalian menuliskan ya, begitu. Nah, di sini unsur-unsur atau pokok-pokok penting yang ada pada teks berita.